Oke, kembali lagi di forum Timnas dan kali ini gue mau membahas review pertandingan antara Timnas Indonesia U24 menghadapi Korea Utara U24 yang diakhiri dengan skor 1-0 keunggulan untuk Korea Utara U24. Dan ini menjadi kekalahan kedua dari Timnas Indonesia di fase grup Asian Games setelah kalah menghadapi Chinese Taipei. Kali ini kita juga kalah menghadapi Korea Utara, tapi kita tetap lolos sebagai peringkat 3 terbaik ya, dengan 3 poin yang kita mampu dapatkan dari Kyrgyzstan. Nah, gue kemarin buat preview, gue sudah bilang bahwa forget it untuk main cantik, untuk berpikir main cantik, forget it untuk bermain atraktif seperti STY, karena kualitas pemain yang kita miliki jauh berbeda dan tentu saja ada perbedaan pendekatan dari strategi pelatih. Jadi forget it. Yang gue pengen lihat adalah minimal lu tunjukkan bahwa lu pengen menang dari segi mindset, dari segi mental. Sebelum masuk lapangan, ketika masuk lapangan tunjukkan bahwa kita ini pengen menang lawan Korea Utara. Kita ini pengen jadi juara grup. Kita ini tim kuat. Dan itu tidak terjadi. Sayang sekali tidak terjadi. Bahkan sebelum pertandingan, gue lihat starting 11 main dengan 5-3-2. Kita ini butuh menang. Oke. Kita tidak punya banyak striker. Ya. Cuman ada Titan Agung. Ada Titan Agung. Itu pun gak dimainin. Baru masuk menit 80, 2 menit sebelum selesai. Jadi kelihatan dari starting 11 pun kita udah nggak pengen menang, kita malah ingin mempertahankan atau minimal kita nggak kebantai lawan Korea Utara. Ini menurut gue, sorry to say, ini small team mentality, mentalitas tim kecil yang sebenarnya tidak boleh ada pada Indonesia. Kita ini bukan negara yang kecil, kita ini harus menunjukkan identitas kita sebagai salah satu negara kuat di ASEAN. Bukan dengan mindset seperti tadi, bukan dengan permainan seperti tadi. Dan itu terbukti kan, dengan formasi yang amburadul, formasi ondel-ondel, 5-3-2, gak bisa ngapa-ngapain. Nyaris kita gak bisa create peluang. Jangan bicara tentang create peluang dulu. Tahapan sepak bola itu kan simple. Lu build up dari belakang, ya, lu kuasai ball possession, lu masuk ke daerah pertahanan lawan, lu create peluang, entah bagaimanapun cara, crossing, kombinasi 1-2 sentuhan, through pass, bla bla, skill, create chances, baru ke pembicaraan finishing. Bisa shot on target, bisa shot off target, bisa kena tiang, bisa gol. Itu tahapan dalam membangun sebuah serangan. Kita nggak usah bicara itu dulu. Kita bicara passing. Jauh lebih simple daripada strategi. Passing kita tadi amburadul. Hanya di belakang doang kita tangtong-tangtong, ketika di pressing panik. Long ball. I really hate long ball. Serius. Kalau lu Liverpool, kualitas pemain Liverpool, lu long ball nyampe semua, it's okay. Lah ini, kita itu 10 kali long ball, itu 100 kali gak nyampe. Gimana kita bisa bermain seperti ini? Gua gak ngerti. Dan yang lebih terlihat, bukan secara strategi aja main amburadul, passing amburadul, individu pemain parah, nggak ada mental, nggak ada keinginan untuk menang, nggak ada mindset mereka tuh. Gue rasa nggak pengen menang, karena kelihatan males-malesan, nggak fight. Mereka Korea Utara dibiarkan dengan sangat enak menguasai bola di daerah sendiri, nggak ada yang ngepres. Gue bilang, ya sorry to say ya, mungkin gue cuma bisa bacot di sini, gue cuma bisa ngomong, cuma pinter ngomong, main bola tidak sehebat kalian. Tapi untuk pemain timnas U24, ya apa yang kalian tunjukkan tadi, kalian itu bukan bawa nama pribadi. Ya kalian kalau pakai baju di sini itu ada lambang, namanya lambang Garuda. Kalian itu perwakilan Indonesia. Mau katanya pelapis, skuad pelapis, bukan skuad utama, udah still
dicatatnya timnas Indonesia under 24, bukan timnas Indonesia under 24 jilid reserve atau timnas Indonesia U24 dalam kurung 2 untuk menandakan ini tim kedua. Nggak ada. Still, lu itu membawa nama negara, harga diri bangsa. Lu membawa lambang Garuda nih di baju lu. Lu harus tunjukkan lu itu berjuang sampai akhir untuk lambang ini, bukan lambang di belakang. Makanya di semua klub, semua negara, lambang klub, lambang negaranya itu selalu di depan, nama itu di belakang, karena ini yang utama, bukan belakang. Gak usah show off. Sebutin ke gue pemain mana yang tadi main bagus. Ini semua, walaupun squad katanya seadanya, ini pemain Liga 1 semua loh. Liga 1 semua. Hernando nggak bisa kita salahin juga karena dia pun melakukan beberapa save. Rido pun mainnya jelek di pertandingan tadi. Bukan hanya di pertandingan tadi, overall Asian Games nggak bagus. Dewangga, 3 pemain, Dewangga, Abimanyu, Andi Setio dapat bola long ball. Aduh, pusing. Gue nontonnya pusing, ngantuk, kesel, sampai ketawa gue. Saking amburadulnya, akurasi passingnya amburadul. Rahmat Irianto pun yang biasanya main di timnas senior pun nggak bisa menolong, ya nggak bisa mengubah situasi. Terus siapa lagi? 2 wingback, Doni, Robi Darwis. Gimana lo lihat? Ini kalau nggak salah main di klub Liga 1 juga, gue lupa liga mana, klub mana. Tapi ini 2 main di Liga 1, lu lihat mainnya kayak gimana tadi? Ya parah banget. Di depan pun Egy dengan Ramai, ini 2 pemain yang bukan striker. Mereka biasanya bermain dari wing atau Egy di belakang striker, sehingga butuh space. Dan kelihatan tadi nggak dapet bola. Dapat bolanya long ball. Ramai dapat bola gocak-gocak sendiri. Nggak ada kerjasama, nggak ada chemistry, nggak ada pattern. Jarak pemain jauh. Lini depan dengan lini tengah itu jauh sekali. Wah, ini benar-benar gue bilang nggak ada strategi. Tadi strategi nggak berjalan sama sekali. Kalaupun dikasih instruksi nggak jalan sama sekali. Dan yang bikin gue tambah kecewa adalah ya tadi soal fighting spirit, soal mentalitas. Mungkin ya kita lolos sebagai peringkat 3 terbaik, dan mungkin itu akan membuat ya makanya tadi itu kita tuh udah ketinggalan 1-0 aja masih pengen bertahan loh. Itu yang gue nggak habis pikir. Lu menghalalkan segala cara untuk lolos, yang penting lolos, tanpa lu memikirkan harga diri lu di pertandingan tadi tuh diinjak-injak sama Korea Utara. Secara permainan, gak usah secara skor. Skornya tipis, tapi secara permainan kita hancur-hancuran. Kita diobok-obok sama Korea Utara. Ini bukan negara sepak bola kayak Korea Selatan loh, tapi kita dibantai secara permainan. Apalagi kalau ketemu Korea Selatan. Beruntung kita gak jadi ketemu Korea Selatan. Kita ketemu antara Uzbekistan maupun Hong Kong. Lawan 2 ini aja belum tentu menang dengan permainan seperti tadi, dengan mindset seperti tadi. Parah kalau gue bilang, ini mengecewakan. Lolos, I'm not happy. Sesimpel itu. I'm not happy. Mungkin itu subjektif. Mungkin dari kalian ada yang happy, tapi gue tidak happy sama sekali. Oke, kita lolos, that's good. Lucky, beruntung. Karena Vietnam ketemunya di grupnya ada Iran. Thailand di grupnya ada kemarin Korea Selatan, makanya dibantai semua. Thailandnya dibantai 4-0 sama Korea Selatan. Thailand. Vietnam 5-0 sama Iran. Gue gak ngerti, ini benar-benar ya, dari 19 pemain kan yang mereka yang ada di timnas sekarang, mungkin yang bisa digunakan STY nanti cuma 3, Irianto, Rido, sama Hernando. Sisanya levelnya jauh di bawah timnasnya STY ya. Timnas U23 nya STY yang kemarin di kualifikasi Piala FC itu jauh yang lain. Gue gak yakin mereka dipakai. Dan ya untuk kalian yang masih masih bilang, gak usah naturalisasi karena kita harus memberikan kesempatan kepada pemain liga kita ya. Lu lihatlah tadi gimana. Itu pemain liga kita semua, Liga 1 semua. Lu lihat gimana mereka bermain. Passing, kontrol,
Itu teknik dasar, bukan strategi. Dan tadi itu ancur-ancuran, sesimpel itu. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Ya, gue jujur tidak happy dengan cara kita untuk lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Tapi mau dikata apa lagi, kita cukup beruntung dalam hal ini kita masih bisa lolos. Dan kita akan bertemu antara Uzbekistan maupun Hong Kong, juara grup C. Kita akan lihat nanti ya, lawan Uzbekistan maupun Hong Kong apakah kita dibantai atau tidak. Salam sepak bola Indonesia.